Di dalam Al-Quran ada beberapa nama para nabi dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Ada namanya surat Hud. Hud itu nama nabi, Nabi Hud. Ada juga surat Yunus, disebutkan Yunus, nama nabi, Nabi Yunus. Ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad, yaitu nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan atas nama-nama nabi, karena mereka manusia-manusia yang terpilih, yang Allah Ta'ala pilih di antara seluruh manusia, yaitu mereka para nabi, para rasul. Di dalam Al-Quran juga ada nama-nama hewan. Ada surat Al-Fil, artinya gajah, karena isi daripada surat tersebut mengabarkan tentang peristiwa Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya. Jadi biasanya kalau ada nama surat menyebutkan sesuatu di nama surat tersebut, itu menjelaskan isi dari surat itu. Dinamakan surat Al-Fil karena di dalamnya menceritakan tentang gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dinamakan surat An-Naml, surat semut, karena di dalam surat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan sekumpulan semut, dinamakan dengan An-Naml. Namun surat Al-Ikhlas unik. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas, tapi nama suratnya surat Al-Ikhlas. Hampir seluruh surat itu nama suratnya mengambil lafaz di dalam isi surat itu. Al-Kautsar, surat Al-Kautsar, surat yang paling terpendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar, 3 ayat. Surat yang paling terpanjang, surat Al-Baqarah. Al-Kautsar, ada lafaz Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, namanya surat Al-Kautsar. Surat An-Nas, ada kata An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq, ada kata Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Zalzalah, ada kata zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Tapi surat Al-Ikhlas unik. Nama suratnya surat Al-Ikhlas, tapi kata ikhlasnya tidak ada di dalam Al-Quran. Lafaz Al-Ikhlas itu sendiri 30 juz tidak ada. Adanya mukhlis, mukhlas, akhlas, tapi ikhlas tidak ada. Seorang sahabat bernama Huzaifah al-Yamani, di dalam kitab-kitab sejarah diberikan julukan Sahibu Sirrin Nabi, Sahibu Sirrin Nabi, intelnya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah punya intel. Intelnya siapa? Salah satunya Huzaifah al-Yamani. Sering mencari informasi secara diam-diam. Sahibu sir Nabi. Di zaman khilafah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bertemu dengan Huzaifah al-Yamani. Sayyidina Umar bertanya, "Kaifa asbahta?" Wahai Huzaifah, bagaimana kabarmu? Huzaifah menjawab, kabar saya hari ini uhibbul fitnah, saya suka fitnah, wa akrahul haq, saya benci kebenaran, wali fil ardi laisa lillah, wali fil ardi laisa ma lillah.
Aku punya apa-apa yang ada di bumi, wali ma fil ardi laisa lillah, yang Allah tidak miliki. Maksudnya saya punya sesuatu yang Allah tidak punya. Yang keempat, usolli bi ghairi wudu, saya sholat tanpa wudu. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya baik-baik, bagaimana kabarmu hari ini? Dia jawabnya begitu, saya cinta fitnah, saya benci kebenaran, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah, saya sholat tanpa wudu. Ekspresi wajah Sayyidina Umar mulai menunjukkan kemarahan. Bahkan dikatakan dalam riwayat, Sayyidina Umar menyatakan kalau bukan dia orang yang dicintai oleh Nabi, saya sudah pukul orang ini. Karena saya tanya baik-baik, bagaimana kabar? Dia jawabnya seperti itu. Cinta fitnah, benci kebenaran, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah, dan sholat tanpa wudu. Ini kaitannya dengan al-ikhlas. Berlalu Huzaifah al-Yamani pergi. Sayyidina Umar bin Khattab kembali ke rumahnya dalam keadaan masih marah, masih emosi. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kana dhara ila baiti. Beliau mengunjungi rumah Sayyidina Umar. Datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, melihat wajah Sayyidina Umar itu nampak ekspresi sedang marah wajah beliau. Maka Imam Ali bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menampakkan ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan? Apa yang terjadi? Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana saya tidak marah? Tadi saya bertemu dengan Huzaifah al-Yamani. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Dia menjawab, saya suka fitnah, saya benci kebenaran, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah, saya sholat tanpa wudu. Imam Ali mengatakan, shadaqa Huzaifah. Oh, yang Huzaifah ucapkan benar, wahai Amirul Mukminin. Wah, bagaimana lagi benar? Kok ucapan kayak begitu benar? Itu maksud daripada Huzaifah al-Yamani. Engkau bertanya kepadanya, wahai Huzaifah, bagaimana kabarmu pagi ini? Beliau menjawab, uhibbul fitnah, saya cinta kepada fitnah. Ucapannya benar, dan itu ucapan orang jujur. Itu maksudnya Huzaifah menyatakan, di hari ini saya masih suka harta dan masih cinta kepada anak. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan harta dan anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi dia jujur mengatakan, hari ini saya masih suka fitnah. Maksudnya saya suka harta, masih cinta kepada anak. Tidak ada yang salah. Yang kedua, dia mengatakan wa akrahul al-haq, saya benci kebenaran. Al-haq. Imam Ali mengatakan benar apa yang dikatakan Huzaifah. Kebenaran di situ makna lainnya adalah yakin. Yakin. Al-haq ay al-yakin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadalah kepada penciptamu hingga datang kepadamu keyakinan. Makna keyakinan di dalam firman tersebut adalah al-maut, kematian. Semua manusia tidak suka kematian. Jadi maksudnya mengatakan wa akrahul haq, saya tidak suka kepada al-haq, itu maksudnya saya tidak suka kematian. Yang ketiga dia mengatakan li ma fil ardi laisa lillah. Li ma fil ardi ma laisa lillah. Saya memiliki apa-apa yang ada di bumi, ma laisa lillah, yang apa-apa tersebut tidak dimiliki oleh Allah. Sayyidina Ali mengatakan benar,
Apa yang dikatakan Hudzaifah. Hudzaifah al-Yamani punya istri, punya anak. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Hudzaifah punya istri dan anak. Benar apa yang diucapkan oleh Hudzaifah. Yang keempat, dia mengatakan usolli bi ghairi wudu. Saya sholat tanpa wudu. Imam Ali mengatakan shadagal Hudzaifah. Benar apa yang dikatakan Hudzaifah. Itu maksud sholat di situ salawat kepada Nabi. Kalau salawat kepada Nabi tidak harus pakai wudu. Tapi kalau sholat yang 5 waktu dan sholat sunnah baru pakai wudu. Jadi tidak ada yang salah dari ucapannya Hudzaifah. Nah, itu menunjukkan begitu dalamnya ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib dan begitu cerdasnya Hudzaifah al-Yamani. Kalimat yang dikatakan oleh Hudzaifah al-Yamani itu maknanya al-ikhlas fil i'tiqad yang kedua. Li ma fil ardi ma laysa lillahi. Saya memiliki apa-apa yang ada di bumi yang tidak dimiliki oleh Allah. Keikhlasan di dalam akidah yang kedua, kita yakini Allah tidak terlahir dan tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah ada tanpa ada awal. Al-awwal al-akhir. Allah maha awal. Awalnya kapan? La awwala lahu. Gak ada batasan awalnya. Karena kalau ada awalnya makhluk. Sesuatu yang terlahir dari ketiadaan itu namanya makhluk. Lantas bagaimana korelasi antara surat Al-Ikhlas dengan isi surat Al-Ikhlas sehingga Allah namakan surat itu surat Al-Ikhlas? Karena surat itu menceritakan kemurnian akidah kita kepada Allah. Ikhlas itu artinya murni, bersih, terbebas dari noda dan kotoran, namanya ikhlas. Makanya dalam terminologi ilmu tasawuf dikatakan kalau beramal, amal yang ikhlas. Maksudnya amalnya itu jangan motivasi kepada makhluk, tapi kau lakukan itu semata-mata karena Allah, berarti bersih. Nah, bersihnya akidah yang terhimpun di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kemurnian yang pertama, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Akal ini akan menolak jika ada Tuhannya 2 atau 3 atau 4. Karena setiap Tuhan punya keinginan berbeda. Dan itu dianalogikan di dalam firman, seandainya ada 2 Tuhan, maka langit dan bumi akan hancur. Misalnya Tuhan yang satu mau matahari terbit ke timur, Tuhan yang satu tidak, saya mau ke barat. Jadi pertentangan antara sesama Tuhan. Akhirnya mataharinya kadang terbit timur, kadang ke barat. Rusaklah alam semesta ini. Maka al-ikhlas fil i'tiqad, keikhlasan artinya kemurnian di dalam akidah kita. Yang pertama, Allah Maha Esa. Tentunya wujud, wajibul wujud. Allah itu wajib adanya, dan Allah ada sebelum kata ada. Dan Allah ada sebelum tempat dan zaman ada. Karena Allah yang menciptakan waktu dan tempat, maka Allah ada sebelum kata ada, dan Allah ada sebelum tempat ada dan zaman ada.